warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman YouTube channel Diskominfo TKH. Jumpa lagi bersama saya Dede Silawati, tentunya di Rasika Podcast. Nah, ini kelihatan kan kalau dari seragamnya nih. Nah, ada rekan kita dari Kejaksaan Kapuas Hulu, Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu, betul Pak? Betul. Oke, ini ada Bapak Muhammad Roni Nur Hidayatullah SH. Beliau ialah jaksa fungsional. Nah, sudah berapa tahun nih Pak bertugas di? Saya baru mungkin kurang lebih dua bulan di Dua sini. bulan. Ya, bertugas di sini 2 bulan. Nah, tentunya kerupuk basah sudah mencoba ya Pak ya. Udah. Nah, gimana Pak? Cocok? Cocok. Ini Cocok. yang nyoba kemarin di Asifa itu. Di Asifa. Ya. Itu the best ya. Boleh. Untuk biasanya kalau orang dari luar itu memang seleranya Asifa ya. Oke, ini Bapak Roni ya. Ya, Nah, betul, sudah 2 bulan atau baru 2 bulan bertugas di Kejaksaan Negeri Kabupaten Kapuas Hulu. Nah, kali ini ialah program Jaksa Menyapa ya Pak ya. Betul. Yang mana pada awal tahun ini nanti ada beberapa podcast bersama rekan-rekan kejaksaan. Dan untuk edisi kali ini kita akan membahas tentang narkotika, antara penindakan dan pemulihan dalam perspektif KUHP baru. Betul. Nah, tentunya untuk yang pertama nih Pak, bisa kita bahas atau memulai diskusi ini, bisa dijelaskan nih secara singkat apa yang dimaksud dengan tindak pidana narkotika ini menurut hukum di Indonesia. Silahkan Pak. Baik. Kak, sebelumnya mungkin saya akan mengucapkan banyak terima kasih dan karena telah diberi kesempatan kami dari Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu untuk bisa memberikan edukasi terkait narkotika, khususnya di perbandingan antara hukuman dan pemulihan mengenai KUHP yang baru atau KUHP nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Mengenai pertanyaan tadi, bagaimana tindak pidana narkotika di Indonesia, khususnya di Kabupaten Kapuas Hulu, yaitu tindak pidana narkotika adalah tindak pidana yang menyangkut tentang perjualbelian narkotika sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Begitu Mbak, yaitu tentang perdagangan, tentang pecandu, pengedar, seperti itu diatur di dalam pasal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Itu untuk penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika, jadi, pengedar, bandar, di situ ada semua. Jadi termasuk di penyalahgunaan narkoba itu ya. Nah, untuk selanjutnya nih Pak. Nah, jikalau seseorang melakukan penyalahgunaan narkotika tersebut. Nah, bagaimana proses hukumnya ini sendiri nih Pak? Oh, proses hukum narkotika ini pertama-tama untuk penyidikan, di tahap penyidikan ini ada dari instansi kepolisian dan BNN, Badan Narkotika Nasional, itu untuk tahap penyidikan. Kemudian berkas tersebut dilimpahkan ke kejaksaan untuk dilakukannya proses pengadilan atau penuntutan tersebut. Kemudian setelah diperiksa saksi-saksi di pengadilan, keterangan terdakwa juga, itu akan dilakukan putusan pengadilan Kak. Kemudian dilakukan eksekusi, itu dari pihak kami juga, pihak kejaksaan, misal eksekusinya 5 tahun ataupun berapa, nah nanti kita yang melakukan eksekusi tersebut. Oke, itu untuk proses hukum. Proses hukumnya seperti itu. Nah, untuk selanjutnya nih Pak, bagaimana kalau pelaku ini ialah anak di bawah umur? Karena tidak dipungkiri ya Pak ya, di zaman sekarang ini pergaulan ini memang semakin luar biasa ya. Nah, bagaimana kalau terdapat pelaku itu adalah anak di bawah umur? Nah, menarik nih Mbak. Biasanya kan teman-teman semua yang mungkin termasuk anak-anak ini kan berusia di bawah 18 tahun ya Kak ya. Nah, kebanyakan mereka ini kurang edukasi. Apakah anak ini terbebas dari hukuman? Ternyata tidak Kak. Anak ini tetap bisa dilakukan penindakan pidana, tapi ada beberapa aturan yang khusus. Contoh misal dari segi pemeriksaan yang cepat, ya kan. Terus nanti di dalam persidangan juga mungkin aparat penegak hukumnya tidak memakai toga. Kemudian hukuman dari si anak ini itu maksimal
sepertiga dari hukuman orang dewasa. Tetap akan dihukum ya Tetap Pak? akan dihukum. Tapi mungkin sepertiga dari hukuman Ya, orang dewasa tersebut. Oke. Nah untuk kasus anak-anak, apakah mungkin berapa bulan terakhir nih, karena Bapak baru 2 bulan ya ya. di sini, apakah ditemukan nih kasusnya nih Pak? Oh, kalau untuk kasus narkotika yang menyangkut anak nih Kak, itu mungkin di tahun 2025 kemarin itu mungkin ada beberapa, tapi dilakukan diversi ataupun penyelesaian hukuman di luar pengadilan. Itu dilakukan di tahap kepolisian, jadi tidak ada yang pernah masuk sampai ke tahap pelimpahan di kejaksaan. Di kejaksaan. Oke, baik. Nah untuk selanjutnya nih Pak, tentunya masyarakat ingin tahu nih informasi mengenai modus apa saja nih yang digunakan oleh pelaku untuk mengedarkan narkotika ini Pak. Mungkin kalau untuk modus-modus dari para pengedar ataupun bandar ini sekarang udah lebih canggih nih Kak. Jadi para bandar ini memiliki anak buah gitu yang disebut biasanya kuda. Nah, kuda-kuda ini yang mereka ini menyebarluaskan narkotika, kebanyakan jenisnya sabu ya Kak. Itu mungkin ditanam di suatu lokasi yang diberikan tanda gitu. Nah, tandanya bisa berupa mungkin dibungkus rokok ataupun bungkus plastik warna hitam. Nah, itu ditanam, terus nanti cara distribusinya adalah diberikan Sherlock. Jadi nanti yang para pengedar ini dia tidak bertatap muka langsung dari pembelinya. Jadi mereka ini agak susah untuk ditangkapnya gara-gara itu Kak. Jadi setelah mereka transfer sejumlah uang, mereka datang ke sebuah tempat. Nah itu mereka dikasih clue-clue biasanya di bawah pohon nih, di jalan ini. Nah nanti bungkusnya warna ini ya. Setelah mereka mengambil, nah baru mereka dipergunakan seperti itu. Kalau modus-modusnya di sini kebanyakan seperti itu Kak. Apalagi di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu ini kan perbatasan ya Kak. Kemarin juga ada yang menyangkut WNA tuh Kak. Itu barang buktinya ada sekitar 80 kilo. Sekarang 80 kilo. Wow. Kak. Sekarang sedang dalam proses pengadilan ini. Itu menyangkut ada 8 terdakwa, 5 dari warga negara Indonesia dan 3 dari asing. Wow, banyak juga ya pelakunya ya. 80 kilo ini 80 jumlah kilo yang luar biasa ya. Apakah di sini atau dilimpahkan ke provinsi atau ke pusat lagi nih untuk eksekusinya? Eksekusinya di sini Kak, Pengadilan Negeri Kapuas Hulu. Tetap di sini ya? Ya, di sini pemeriksaannya. Mungkin nanti kalau misal untuk eksekusinya bisa kalau lapas di sini kan belum ada ya Kak ya. Di sini adanya rutan. Mungkin setelah eksekusi ini ke terdekatnya Sintang ya. Lapas di Sintang. Lapas terdekat ya. Ya, lapas terdekat. Oke. Nah, itu tadi untuk modusnya. Kalau faktor maraknya narkotika di daerah, apalagi di Kabupaten Kapuas Hulu, kira-kira faktor untuk peredaran narkotika nih apa-apa saja nih Bang? Untuk faktor ini kebanyakan mungkin lingkungan sih Kak. Lingkungan awalnya mereka coba-coba dulu, kemudian terbawa lingkungan, lalu ketagihan, kecanduan. Itu kan narkotika ini membuat kecanduan untuk beberapa golongan. Jadi ada 3 golongan nih Kak. Golongan 3 ini mungkin yang sering dipakai untuk pengobatan atau medis, masih bisa. Nah, golongan 2 ini mungkin kadar ketergantungannya agak sedikit lebih ketergantungan daripada yang golongan 3. Nah, golongan 1 ini yang disebut mungkin sabu itu, metamfetamin. Dia kebanyakan untuk pengembangan ilmu saja. Jadi di Indonesia belum ada izin edar untuk pengobatan ataupun yang lain sebagainya. Nah, kemudian ada faktor ekonomi. Jadi barang-barang narkotika ini kan lumayan mahal ya Kak. Jadi betul. Lihat dari peluang ekonomi, kemungkinan banyak-banyak pengedar itu dia memanfaatkan faktor ekonomi tersebut untuk mendapatkan keuntungan dari peredaran ini. Jadi mungkin pengedarannya pun semakin marak di sini karena melihat peluang dari segi ekonomi tersebut. Betul.
gitu untuk faktornya ya. Ya. Tadi juga disebutkan bahwa faktor ekonomi, apalagi kalau yang sudah ketergantungan. Nah, betul. kira-kira untuk penggunanya nih Bang, kebanyakan ini masyarakat seperti apa yang banyak menggunakan narkotika ini sendiri? Apakah dia bekerja di suatu tempat ataupun dia memang pekerja kantoran yang banyak menggunakan narkotika itu sendiri? Nah, kebetulan di Indonesia ini khususnya di Kabupaten Kapuas Kapuasulu, Hulu, mereka rentan usia dari mungkin 12 tahun sampai 40 tahun di usia produktif nih Kak. Nah, efek dari narkotika tersebut kan ada yang menjadi euforia, lebih mungkin energinya lebih semangat. Nah, mereka kebanyakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang berat juga Kak. Jadi untuk doping lah di situ. Efeknya pun mungkin bisa nggak tidur ya, bisa lebih kuat, bisa nggak tidur, mungkin bisa lebih ini, tapi dia dapat menurunkan nafsu makan juga Kak. Jadi mungkin orang-orang yang pemakai ini mereka kondisi fisiknya agak lebih kurus dibanding orang-orang normal yang lainnya. Lebih kurus ya. Ya. Selain lebih kurus nih, kalau boleh tahu ciri-cirinya apa lagi nih Bang? Untuk pengguna narkoba ini, karena mungkin ya mungkin di lingkungan kita tidak hanya orang dewasa ya 30 tahun atau 20 tahun ke atas, mungkin anak-anak. Nah, orang tua juga harus tahu nih ciri-ciri pengguna narkotika ini sendiri. Mungkin ada beberapa ciri-ciri nih Kak, antara lain mungkin matanya merah, nanti di bagian pipi sini mungkin agak kempot sedikit gitu, dan mungkin masih banyak lagi sih Kak untuk ciri-ciri fisiknya ini. Ya, jadi salah satunya tadi matanya merah dan pipinya itu kempot, dan juga tubuhnya jarang gemuk ya Bang ya, kurus ya, karena penurunan nafsu makan itu sendiri. Oke. Nah, selanjutnya nih Pak, tentunya masyarakat Kapuas Hulu ingin tahu apakah semua yang penyalahguna narkotika ini akan masuk penjara, baik itu pengguna ataupun pengedar. Apakah semuanya sama itu? Kalau untuk pengedar ataupun pengguna atau pecandu ini berbeda Kak. Jadi mereka ini, apalagi di undang-undang yang baru ini Kak, dia lebih mengedepankan untuk pemulihan dari kecanduannya itu Kak. Jadi ada tahap di rehabilitasi. Nah, untuk masuk di rehabilitasi ini harus ada melewati penilaian dari tim asesmen terpadu atau tim TAT itu. Jadi tim TAT ini ada tim dari medis dan hukum. Nah, tim dari medis mungkin antara lain dari dokter sama dari psikolog juga ada Kak. Nah, tim dari hukum ini dia antara lain bekerjasama dari TNI Polri, Polri, BNN dan Kejaksaan. Mungkin dari itu. Dari pemeriksaan setelah berkas masuk ini Kak, mereka diperiksa dulu. Setelah dinyatakan ternyata mereka ini adalah pecandu. Nah, mungkin akan direkomendasikan untuk menjalani proses rehabilitasi. Nah, kalau waktu pemeriksaan ini dinilai ternyata dia ini adalah pengedar ataupun bandar, nah mereka akan dilanjutkan proses ke peradilan. Mungkin seperti itu. Jadi berbeda ya. Berbeda. Untuk pengguna ini mungkin bisa direhabilitasi kalau dia tidak mengedarkan ya. Betul. Nah, berkenaan dengan rehabilitasi ini, kita tentunya ingin tahu mekanismenya. Bagaimana nih Pak untuk mekanisme rehabilitasinya? Mekanisme rehabilitasi itu tadi Kak, ditangkap nih seseorang atas tindak pidana narkotika, itu diperiksa dulu untuk dicek apakah dari proses pemeriksaan fisik, mungkin pemeriksaan mental, dan berkas perkara, apakah orang ini beneran pecandu ataupun dia pengedar ternyata. Banyak kan ada yang dia nih pengedar tapi pecandu juga Kak. Dua-duanya ya. Tapi biasanya direkomendasikan untuk dilanjutkan pemeriksaan ke tahap proses peradilan. Kalau yang memang dia indikasinya pengedar. Kalau memang pecandu kan dia orang yang sakit ya Kak. Jadi mungkin direkomendasikan untuk melakukan proses rehabilitasi tersebut. Nah,
Untuk rehabilitasi untuk Kabupaten Kapuas Hulu ini rehabnya di mana nih? Kalau rehab ini, nah itu tergantung nanti Kak dari medisnya Kak. Dia direkomendasiin kemana? Mungkin kalau di sini saya kurang informasinya ya Kak. Mungkin kalau bisa nanti di Pontianak mungkin ya ada tempat untuk merehab orang-orang pecandu narkotika ini, di mana dia diberikan pembinaan mungkin secara psikis, pembinaan secara fisik, didorong untuk asupan nutrisinya biar paling enggak fisiknya ini lebih terjaga dulu. Kebetulan banyak juga Kak soalnya kasus-kasus di sini ini agar mereka ini kurang penyuluhan gitu Kak. Jadi mereka belum tahu ini ada Informasi. informasi untuk tahap di rehabilitasinya ini di kayak gimana. Nah, kalau misalnya nih di antara lingkungan kita ada orang yang menggunakan narkoba dan ingin rehabilitasi, hal pertama yang dilakukan ini apa? Apakah melaporkan ke pihak kepolisian atau kejaksaan dulu nih? Karena tentunya masyarakat masih awam dengan informasi tersebut, atau mungkin bisa menghubungi kemana gitu ya, mungkin bisa diinformasikan. Kalau untuk keluarga ataupun lingkungan sekitar yang terdampak oleh narkotika, mungkin dia ini pecandu ataupun pengguna lah Kak ya. Nah, dia bisa dilaporkan dulu ke instansi, mungkin kepolisian, BNN ataupun kejaksaan. Nanti kami di sini akan merekomendasikan untuk bahwa yang bersangkutan ini harus direhabilitasi dulu nih, agar dia ini tidak terlalu kecanduan lah Kak di untuk penggunaan narkotika tersebut. Jadi jangan takut ya kalau dia hanya sebagai pengguna, itu tidak dipenjarakan ya Pak ya, kecuali mereka adalah pengedar, pengedar narkoba tersebut. Nah, berkaitan dengan tema kita tadi ya, antara penindakan dan pemulihan dalam perspektif KUHP baru. Nah, kira-kira apa perbandingan atau perbedaan KUHP baru ini Pak? Di KUHP baru ini, kalau di KUHP lama ataupun undang-undang yang nomor 35 tahun 2009 itu Kak, dia lebih fokus ke pemberantasan pengedarannya Kak. Pemberantasan pengedaran narkotikanya. Nah, kalau di undang-undang baru ini mereka lebih berfokus ke gimana orang ini direhabilitasi ataupun menggunakan ultimum remedium. Ultimum remedium ini apa? Yaitu memberikan opsi tindak pidana ataupun hukuman penjara ini sebagai opsi terakhir Kak. Jadi mungkin nanti bisa di pemeriksaan terlebih dahulu bagaimana orang ini, kenapa sih orang ini bisa terjerumus ke tindak pidana narkotika. Kita cari dulu nih Kak motif-motifnya apa. Nah, setelah itu ternyata dia ini kecanduan. Nah, kalau dia beneran dianggap pecandu, dia ini bisa masuki tahap rehabilitasi. Jadi hukuman penjara untuk di paling akhir nih Kak. Tapi kalau dia udah terindikasi dia ini pengedar, nah dia harus melalui hukuman penjara mungkin tersebut. Oke, jadi untuk KUHP lama ini memang untuk pengedarnya tadi kan, pengedar dan bandar tuh. Pengedar dan bandar. Nah, kalau untuk yang KUHP baru ini memang kalau bisa penjara adalah pilihan terakhir. Mungkin ada pendekatan ya dari kejaksaan mengetahui motif-motif dari para pengedar narkotika tersebut. Untuk selanjutnya nih Pak, mungkin bisa diinformasikan mengenai dampak sosial dari narkotika ini sendiri. Kalau untuk mengenai dampak sosial dari narkotika ini, dia mungkin awalnya kan menggunakan ya Mbak. Nah, setelah menggunakan ini dia biasanya akan lebih ekspresif lah, lebih energinya lebih, mungkin dampak sosial dari narkotika tersebut bisa saja meningkatkan angka kriminalitas di suatu daerah tersebut yang mungkin penggunanya udah sangat banyak ya. Nah, kemudian faktor lingkungan keluarga juga, kebanyakan orang-orang yang pecandu ini
di lingkungan keluarga dia kurang harmonis sih Kak, karena dia hanya berpikiran gimana saya bisa mendapatkan barang, mungkin dia ada uang ataupun apa dibelikan ke barang-barang tersebut, mungkin antara lainnya seperti itu Kak. Jadi dia mencari kebahagiaan Ya, di luar hal tersebut ya. Dan mengenai keluarga tadi, tentunya kita ingin tahu nih Pak, peran keluarga. Selain peran keluarga, tentunya ada juga peran masyarakat atau lingkungan, dan juga pentingnya juga peran dari kejaksaan nih untuk baik pengedaran atau hal-hal tentang narkotika sendiri di Kabupaten Kapuas Hulu nih Pak, silakan. baik, kalau untuk peran dari keluarga ini peran menurut saya peran yang sangat penting ya Kak, karena dia adalah benteng pertama untuk anggota keluarga tersebut, bagaimana mereka ini mengedukasi mungkin putra-putrinya bagaimana untuk tidak mendekati ataupun menggunakan narkotika tersebut. Lalu peran dari masyarakat, bagaimana ketika kita lihat di lingkungan kita Kak, mungkin si A ini terindikasi dia mengkonsumsi narkotika nih. Nah, gimana caranya kita ini untuk melaporkan ke pihak yang berwajib untuk mungkin nanti diarahkan di rehabilitasi ataupun sebagainya. Nah, kalau untuk peran dari kejaksaan sendiri, kita ada beberapa program nih Kak. Jadi kita ini ada 2 tindakan. Yang pertama adalah tindakan preventif ataupun pencegahan. Yang kedua adalah represif, yaitu penindakan. Nah, di kegiatan preventif kami ini ada program edukasi ataupun kampanye anti narkotika. Kebetulan kami ini ada program jaksa masuk sekolah Kak. Jadi kita memberikan penyuluhan kepada adik-adik yang berada di sekolah-sekolah untuk bagaimana mereka ini menghindari untuk terjerumus ke dalam lingkaran narkotika ini Kak. Kebetulan dalam waktu dekat juga kita akan menyelenggarakan acara JMS tersebut. Nah, kemudian kalau untuk yang udah terjangkit nih Kak, kita juga memberikan edukasi atau penyuluhan. Kalau yang udah terjangkit bagaimana sih mereka ini ditanganinnya yang baik nih bagaimana sih, atau apakah harus langsung ini tiba-tiba nanti di penjara nih, hati-hati nih. Nah, ternyata ada juga opsi-opsi untuk di rehabilitasi. Nah, kalau dari kejaksaan ada program yaitu jaksa masuk sekolah, kemudian ini jaksa menyapa. Jadi kita bisa memberikan penyuluhan kepada masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu. Kemudian kita juga memberikan kampanye di sosial media Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu Kak. Seperti itu. Kalau untuk tindakan represif atau penindakannya, kita artinya kan narkotika ini memasuki tahap persidangan di peradilan. Nah, kita nanti bertugas untuk memberikan berapa ini tuntutan yang pas untuk para pengedar ataupun bandar tersebut. Mungkin seperti itu kan. Baik, semoga program-programnya bisa berjalan dengan lancar. Amin. Ya pasti untuk pihak-pihak kejaksaan. Nah, terakhir Pak, bisa disampaikan mengenai harapannya nih untuk masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu serta himbauan terutama mengenai narkotika ini sendiri, bisa disampaikan Pak. Baik. Mungkin buat warga Kabupaten Kapuas Hulu khususnya di generasi muda, jauhi narkotika agar kita semua terhindar dari lingkaran untuk merusak generasi yang semakin yang mendatang yang Gen Z ya? Iya, Gen Z khususnya Gen Z buat ini, Gen Z ini Pak. Ya, tentunya peran dari masyarakat, peran dari keluarga ini memang sangat penting ya Pak ya. Jadi tentunya supaya terhindar dari narkotika ini sendiri, karena memang pergaulan ini, sekali lagi kita informasikan bahwa pergaulan ini semakin kesini ini memang sudah semakin luar biasa ya Pak ya. Walaupun kita berada di daerah, tentunya pengaruh hal-hal buruk ini masih banyak. Mungkin masih ada informasi lagi yang ingin disampaikan Pak, silakan. Mungkin himbauan aja sih Mbak, buat teman-teman atau adik-adik di luar sana, sekiranya ada anggota keluarganya ataupun lingkungan di sekitar kita yang terjangkit oleh
tindak pidana narkotika tersebut bisa diarahkan untuk direkomendasikan melalui tahap rehabilitasi. Jadi jangan takut buat melapor ke kepolisian, BNN ataupun kejaksaan. Jadi nanti kami bisa membantu untuk proses rehabilitasi tersebut. Oke. Mungkin itu aja sih Kak. Untuk masyarakat yang mungkin tidak berada di Putusibau nih Pak, apakah ada call center ataupun apakah Instagramnya bisa di DM? Nah mungkin karena apalagi kalau wilayahnya jauh seperti Puring, nah untuk konsultasinya nih bisa kontak kemana nih Pak? Oh nanti kalau untuk kami bisa dikontak di Instagram Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu. Nanti bisa oleh admin kami untuk dibantu bagaimana proses laporannya gimana, kemudian diarahkan ke rehabilitasinya kayak gimana, itu bisa. Jadi tinggal di DM aja di Instagram Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu. Oke. Baik, terima kasih Pak Roni telah berkenan hadir tentunya di Rasika Podcast di program kita untuk beberapa minggu ke depan juga masih ada ya program Jaksa Menyapa, nanti akan ada di tema yang berbeda. Untuk tema yang pertama ini mengenai narkotika. Dan tentunya akan kita nantikan lagi Pak Roni bersama rekan-rekan dari kejaksaan yang lainnya untuk menghadirkan informasi tentunya di Rasika Podcast di YouTube channel kita Diskominfo TKH. Baik Pak, boleh kita sama-sama salam interaktif ke kamera, boleh. Terima kasih teman-teman, salam interaktif. Dah.